Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Agribisnis yang kami banggakan dimanapun Anda berada, selamat bergabung di tutorial online dengan mata kuliah Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan tutor. Perkenalkan, nama saya Victor Bintang Panunggul, SPMP, yaitu pada mata kuliah ini tentang budidaya tanaman pangan dan perkebunan dengan kode mata kuliah STAG 4318. Nah, di sini teman-teman diharapkan mohon kerjasamanya ketika dalam proses pembelajaran tutorial online sehingga teman-teman dapat menghasilkan atau mendapatkan nilai yang bagus dan baik gitu teman-teman. Serta teman-teman diharapkan jangan sampai ada yang mengulang di semester berikutnya ya. Oke. Nah, sedikit memaparkan pada mata kuliah ini. Dalam pembelajaran ini teman-teman wajib mengetahui ya beberapa hal, diantaranya tentang penyampaian materi ataupun teori dan petunjuk pengerjaan tugas satu yang berkaitan dengan perkembangan dan peran juga pada tanaman pangan dan perkebunan yang dapat meliputi aspek historis, sosial, serta kebijakan yang dapat mempengaruhi sektor ini yang berkaitan dengan aspek ekonomi tentunya teman-teman. Nah, pada kontribusinya pada mata kuliah ini ya teman-teman diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang ketahanan pangan dan juga peningkatan pendapatan petani serta penciptaan lapangan kerja serta dapat mendukung ekspor dan perekonomian nasional gitu teman-teman. Nah, petunjuk pada praktik teknik penanaman dan serta pemeliharaan tanaman yang pada tanaman pangan dan perkebunan itu dapat meliputi persiapan benih ataupun bibit, pengolahan lahan, teknik penanaman, serta pemeliharaan tanaman gitu teman-teman. Nah, untuk petunjuk pemeliharaan tanaman itu terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman, yaitu pada tanaman pangan dan perkebunan sebagai bagian penting dalam menjaga kesehatan dan juga meningkatkan produktivitas tanaman yang teman-teman kaji gitu teman-teman. Nah, untuk mendukung dan dapat mencapai pembelajaran, teman-teman mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 3 tugas teman-teman, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, di sini teman-teman wajib mengunggah sesuai jadwal yang sudah ditentukan gitu teman-teman. Dan juga kewajiban pengumpulan data ataupun pengumpulan tugas itu dapat bersifat mutlak ya teman-teman ya. Dan mahasiswa tidak dapat mengumpulkan seluruh tugas yaitu sebanyak 3 tugas maka akan dinyatakan tidak lulus pada tutorial online ini meskipun mahasiswa aktif pada setiap pertemuan gitu. Nah, pada tugas pertama ini yaitu tentang studi kasus teman-teman ya. Yang tugas pertama studi kasus berkaitan dengan perkembangan, peran serta aspek perekonomian dan juga tanaman pangan di Indonesia gitu teman-teman. Lalu tugas 2 teman-teman ya melakukan praktik teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan ataupun perkebunan gitu teman-teman. Nah, teman-teman nanti dapat menyertakan jawaban dan pertanyaan yang berkaitan dengan studi kasus yang diberikan dalam tugas 1 tersebut gitu. Lalu teman-teman dapat membuat laporan pelaksanaan praktek yaitu pada penanaman dan pemeliharaan tanaman dan diunggah pada sesi 5 gitu teman-teman. Dan tugas ketiga teman-teman wajib mempraktekkan organisme pengganggu tanaman yaitu pada tanaman pangan perkebunan. Setelah itu teman-teman membuat laporan praktek ya pengendalian OPT organisme pengganggu tanaman pada sesi 7 gitu teman-teman, diunggah gitu ya. Nah, itu by system ya teman-teman ya untuk waktunya. Nah, untuk dalam pelaksanaan tutorial online ini
yaitu pada mata kuliah berpraktik, budidaya tanaman pangan dan perkebunan, mahasiswa dapat diwajibkan dalam 3 tugas tersebut pada bagian penting dari proses pembelajaran, di mana ada beberapa presentase yang meliputi untuk kumulasi nilai tugas itu teman-teman pada mata praktek ini itu. Di antaranya 60%, sementara nilai UAS itu 40%. Nah, teman-teman mengerjakan tugas 1 itu ya terlebih dahulu ya, segera ya. Teman-teman segera dan juga dipelajari dulu tugas 1 itu akan melakukan praktek apa, dan juga panduannya juga dibaca teman-teman ya, itu wajib ya. Dan juga pada materi ataupun konsep pada sesi 1, 2, dan 3 nanti teman-teman juga menyampaikan membaca ya, wajib membuka inisiasi, tutorial, materi pengayaan, serta maupun mempelajari buku materi pokok budidaya tanaman pangan dan perkebunan, yaitu pada sesi satunya ya, edisi 1, mohon maaf, edisi 1. Dan juga teman-teman juga harus wajib ya untuk tugas 2 itu melaksanakan praktek penanaman dan pemeliharaan tanaman sesuai petunjuk pada sesi 4 dan 5. Nah, teman-teman nanti petunjuknya dibaca dulu, itu jangan langsung praktek ataupun jangan tidak melihat petunjuk, nanti akan terjadi miskomunikasi gitu. Jadi teman-teman ya wajib membaca petunjuknya dulu tuh. Dan pada tugas 2 nanti teman-teman ya wajib melaksanakan praktek pengendalian organisme pengganggu tanaman, yaitu pada sesi petunjuknya pada 6 dan sesi 7 gitu teman-teman. Nah, supaya teman-teman dapat mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 dengan baik, adapun beberapa prosesnya ya atau rinciannya teman-teman. Yang pertama, pada tugas 1 ini teman-teman dirancang untuk mengukur pemahaman dan juga dapat menjelaskan tentang materi yang akan dibahas pada sesi 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman juga sebelum menjawab pertanyaan atau tugas, nanti diwajibkan membaca inisiasi, itu dibaca dulu yang ada di sub-sub menu yang ada di lampiran itu ya. Nanti ada sub-sub menu ketika teman-teman buka learningnya gitu. Lalu ada juga materi pengayaan yang telah disediakan pada sesi ketiga, dan juga materi ini penting ya tentunya, dan juga untuk menyusun jawaban yang akurat gitu teman-teman, dan supaya dapat capaian pembelajarannya itu tercapai gitu teman-teman. Nah, untuk materi ini teman-teman ya wajib ya buku materi pokoknya dibaca gitu teman-teman, serta teman-teman juga dapat menjawab diskusi, ada juga disertakan contoh ya, contoh yang relevan lah gitu ya, dan juga jawaban pertanyaan yang mendalam gitu teman-teman. Saya harapkan ya teman-teman ya tidak copy paste gitu ya jawaban teman lain gitu kan. Nah, untuk penjelasan pada tugas 2 dan tugas 3 tentang praktek, nanti teman-teman ya wajib memilih salah satu kegiatan ya, salah satu jenis praktek ya, entah itu praktek budidaya tanaman pangan ataupun perkebunan, ini milih teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman memilih, nanti langkah selanjutnya teman-teman menentukan satu komoditas utama yang akan teman-teman praktekkan gitu teman-teman. Nah, adapun teman-teman mahasiswa ini perlu dicatat dan dibaca. Nanti untuk komoditas praktikumnya itu untuk tanaman pangan ada padi, jagung, kedelai, dan juga kacang tanah serta kacang hijau, ada ubi kayu, ubi jalar gitu teman-teman. Nah, untuk tanaman perkebunan nanti teman-teman itu ada kelapa sawit, ada karet, ada kopi, ada kakao itu teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan teman-teman. Ini akan menyangkut nilai teman-teman itu ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, dalam kegiatan ini teman-teman ini dapat melakukan pengamatan teman-teman, terus pencatatan data lapangan, serta menyusun laporan berdasarkan laporan yang prinsip-prinsip budidaya ya yang tepat ya, sesuai dengan komoditas teman-teman yang pilih gitu. Dan juga harapannya teman-teman mampu
memahami serta mendalami teknik budidaya yang aplikatif serta tantangan yang dihadapi dalam kegiatan produksi di sektor tanaman pangan maupun perkebunan gitu teman-teman. Nah, untuk praktikumnya nanti teman-teman ya sudah menentukan komoditas dari kelompok tanamannya sudah dicantumkan itu ya. Nanti teman-teman dapat melaksanakan kegiatan praktik yang terbagi di dalam 2 jenis praktik ya. Pembagian ini dimaksudkan agar dapat mahasiswa memperoleh pengalaman dalam hal penanaman dan pengendalian OPT gitu teman-teman. Nah, itu seperti part bagian-bagian diantaranya ya praktek teknik penanaman, pemeliharaan, serta praktek mencakup tahapan-tahapan lainnya seperti persiapan atau benih dan juga bibit yang sesuai dengan komoditas yang dipilih gitu. Lalu ada persiapan lahan untuk penanaman dan pengolahan tanah, serta pelaksanaan penanaman di lapangan dengan teknik budidaya yang tepat, serta pemeliharaan tanaman, cara pemeliharaan tanaman yaitu pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman. Dan juga pada praktek ini teman-teman ya mampu mengidentifikasi serta pengendalian terdapat hama yang berpotensi menurunkan hasil panen gitu teman-teman. Dan juga penyakit tanaman ya biasanya yang disebabkan oleh jamur, bakteri, sama virus gitu teman-teman. Lalu ada juga organisme pengganggu tanaman lainnya berupa gulma ya nanti teman-teman ya. Mungkin dalam hal lainnya teman-teman ya teman-teman mahasiswa khususnya menerapkan prinsip pengendaliannya efektif dan ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu teman-teman. Nah, setelah praktikum ini teman-teman ya wajib menulis laporan ya. Ini saya ingatkan lagi, menulis laporan jangan lupa dapat dipelajari pada sesi keempat dan kelima teman-teman. Dan juga petunjuk pelaksanaan praktik pengendalian OPT itu laporannya dapat dipelajari pada sesi 7. Ini saya ulangi lagi Mbok, nanti lupa gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan praktik dilanjutkan pembuatan laporan praktik ya itu ya. Itu wajib dengan sistematika ataupun panduan yang sudah tertulis ataupun ditentukan di dalam tutorial online ini, dan juga laporan praktik penanaman dan pemilihan tanaman pada tugas 2 diunggah pada sesi 5 yaitu untuk laporan praktik pengendalian organisme pengganggu tanaman yaitu pada tugas 3 diupload pada sesi 7. Nah, teman-teman jangan lupa tetap semangat dan juga jadikan praktek ini sebagai belajar dan berkreasi, berinovasi teman-teman untuk dan terus berkarya di masa depan. Semangat. Salam.